Bagaimana jika selama ini kita salah memahami tauhid? Bagaimana jika kalimat yang selama ratusan tahun dianggap paling sesat di tanah Jawa, justru lahir dari pemahaman terdalam tentang Allah? Di abad ke-15, seorang ulama bernama Syekh Siti Jenar berani mengucapkan ajaran yang membuat para wali dan penguasa terdiam. Ia tidak mengajak manusia meninggalkan Tuhan, tetapi justru mengajak meleburkan diri sepenuhnya kepadanya. Ajaran itu dikenal sebagai Manunggaling Kaula Gusti, sebuah konsep yang bagi sebagian orang dianggap puncak makrifat. Namun bagi sebagian lainnya dianggap ajaran paling berbahaya dalam sejarah Islam Jawa. Lalu di manakah letak kebenarannya? Apakah ini ilmu hakikat yang disalahpahami? Atau kesesatan yang dibungkus kata-kata indah? Sebelum kita mengupas kisah besar yang jarang dibuka ini, silakan tekan tombol subscribe, agar kita bisa sama-sama belajar sejarah Islam Nusantara, dengan pikiran jernih dan hati yang tenang. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe pada channel ini, ilmunya ditambah, imannya dikuatkan, dan hidupnya dilimpahi keberkahan oleh Allah. Amin. Dan tuliskan amin di kolom komentar, agar doa kebaikan ini kembali kepada kita semua. Sekaligus tuliskan pendapatmu. Menurutmu, Manunggaling Kaula Gusti itu ajaran hakikat yang dalam, atau justru ajaran yang berbahaya bagi umat? Pada masa ketika Majapahit berada di ujung senja kekuasaannya, tanah Jawa tidak hanya mengalami keruntuhan politik, tetapi juga kegelisahan batin yang mendalam. Kerajaan yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban perlahan kehilangan wibawa. Sementara keyakinan lama mulai dipertanyakan. Rakyat Jawa hidup dalam masa transisi, terombang-ambing antara tradisi lama dan ajaran baru yang datang membawa harapan sekaligus kebingungan. Islam telah masuk ke Nusantara dengan cara yang damai, melalui perdagangan, perkawinan dan dakwah para ulama. Namun bagi masyarakat Jawa, agama bukan sekadar aturan ibadah, melainkan jalan untuk memahami hidup, mati, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Mereka tidak puas hanya dengan hukum lahiriah. Jiwa Jawa mencari makna yang lebih dalam, sesuatu yang bisa dirasakan, bukan sekadar dihafalkan. Di tengah situasi inilah, muncul kebutuhan spiritual yang besar. Banyak orang menjalankan ritual, tetapi hati mereka kosong. Mereka beribadah, namun masih diliputi rasa takut, harap, dan keakuan yang kuat. Tuhan terasa jauh, berada di langit yang tinggi, sementara manusia merasa kecil dan terpisah. Keresahan seperti ini diam-diam menyebar dari desa ke desa, dari padepokan ke pasar-pasar. Syekh Siti Jenar hadir di Jawa bukan sebagai penentang agama, melainkan sebagai seseorang yang peka terhadap kegelisahan batin itu. Ia melihat bagaimana manusia taat secara lahir, namun belum menemukan ketenangan di dalam diri. Bagi Siti Jenar, persoalan utama bukan pada banyaknya ibadah, melainkan pada sejauh mana manusia benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dalam pengajarannya, Siti Jenar sering berbicara tentang perjalanan batin manusia. Ia mengajak orang untuk menundukkan ego, menyadari kelemahan diri, dan menyaksikan bahwa segala sesuatu bergerak atas kehendak Allah. Ia jarang berbicara keras, namun kata-katanya menembus ke dalam kesadaran pendengarnya. Sebagian orang yang mendengarnya merasa seolah tirai batin mereka tersingkap. Mereka mulai mempertanyakan siapa diri mereka sebenarnya, dan apa arti menyembah Tuhan jika hati masih dipenuhi rasa memiliki dan keakuan. Dari sinilah para murid mulai berkumpul, bukan karena paksaan, tetapi karena ketertarikan batin yang sulit dijelaskan. Namun ajaran yang menyentuh batin terdalam ini juga menimbulkan kegelisahan di kalangan lain. Para ulama dan pemuka agama mulai mendengar kabar tentang cara Syekh Siti Jenar berbicara tentang Tuhan. Bahasa yang ia gunakan terdengar berani, bahkan bagi sebagian orang terlalu berani untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Kekhawatiran pun muncul, bukan karena keinginan untuk mematikan ilmu, tetapi karena takut ajaran yang terlalu dalam itu disalahpahami. Di satu sisi, masyarakat haus makna. Di sisi lain, tidak semua siap menerima jalan batin yang berat dan penuh risiko. Di tengah suasana Jawa yang sedang mencari arah, nama Syekh Siti Jenar semakin sering disebut. Ajarannya menyebar pelan, dari mulut ke mulut, dari ruang sunyi ke ruang sunyi lainnya. Dan bersamaan dengan itu, pertanyaan besar
mulai menggantung di udara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tentang batas antara hamba dan Gustinya, dan tentang sejauh mana manusia mampu memahami rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Nama Syekh Siti Jenar tidak pernah hadir dalam satu versi sejarah yang pasti. Ia muncul seperti bayangan di balik kabut, dikenal oleh banyak orang, tetapi sulit dipastikan dari mana asalnya. Sebagian menyebut ia berasal dari tanah Jawa sendiri. Sebagian lain mengatakan ia datang dari luar, membawa ilmu batin yang telah matang. Ketidakjelasan ini justru membuat namanya semakin dibicarakan, seolah ia memang tidak ingin dikenali melalui garis keturunan atau tempat lahir, melainkan melalui ajarannya. Dalam tradisi lisan Jawa, Siti Jenar dikenal sebagai sosok yang lama mengembara. Ia tidak langsung mengajar, tetapi terlebih dahulu menyerap kehidupan masyarakat. Ia duduk bersama petani, mendengar keluh kesah pedagang, dan mengamati laku para bangsawan. Dari perjalanan inilah, ia memahami bahwa persoalan manusia bukan hanya soal kemiskinan atau kekuasaan, melainkan kegelisahan batin yang tak terucap. Ilmu yang dimiliki Syekh Siti Jenar bukan ilmu yang didapat dalam waktu singkat. Ia melewati laku tapa, pengendalian diri, dan perenungan panjang. Dalam kesunyian itulah ia mengenal ajaran tasawuf tentang fana, lenyapnya ego manusia di hadapan kehendak Allah. Namun, apa yang ia alami tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi. Ia merasa perlu menyampaikan apa yang ia rasakan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang hidup dalam kegelisahan yang sama. Berbeda dengan ulama lain yang mengajarkan hukum dan tata cara ibadah secara sistematis, Siti Jenar berbicara langsung tentang kesadaran. Ia mengajak manusia melihat ke dalam diri, menyadari bahwa segala keinginan, rasa takut, dan ambisi adalah hijab yang menutupi cahaya ilahi. Bagi Siti Jenar, selama manusia masih merasa memiliki diri, ia belum benar-benar menjadi hamba. Dari sinilah, benih pemahaman Manunggaling Kawula Gusti mulai tumbuh. Bukan sebagai ajaran yang diucapkan terang-terangan, melainkan sebagai pengalaman batin yang dirasakan oleh mereka yang mendengarnya dengan hati terbuka. Siti Jenar tidak mengatakan bahwa manusia adalah Tuhan. Ia justru menekankan bahwa manusia tidak memiliki apa-apa, termasuk dirinya sendiri. Namun, bahasa batin yang digunakan Siti Jenar sangat sulit diterjemahkan ke dalam pemahaman awam. Ketika ia mengatakan bahwa kehendak manusia telah lenyap dalam kehendak Allah, sebagian pendengar menangkapnya sebagai penyatuan wujud. Kata-kata yang lahir dari pengalaman batin ini mulai beredar tanpa penjelasan yang utuh. Para murid yang merasa tercerahkan mulai mengulang-ulang kalimat gurunya, seringkali tanpa pemahaman yang cukup. Disinilah ajaran batin yang halus mulai berubah menjadi pernyataan yang terdengar kasar di telinga banyak orang. Apa yang seharusnya menjadi laku sunyi, perlahan terdengar di ruang-ruang terbuka. Kabar tentang cara Syekh Siti Jenar mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan pun menyebar. Sebagian orang datang dengan penuh harap, ingin menemukan kedamaian batin. Sebagian lain datang dengan rasa curiga, mempertanyakan batas antara tauhid dan kesesatan. Siti Jenar sendiri tidak pernah berusaha membela atau menjelaskan panjang lebar. Ia tetap mengajar dengan cara yang sama, tenang, dan tanpa paksaan. Baginya, siapa yang siap akan memahami, dan siapa yang belum siap akan tersandung oleh kata-katanya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, para ulama mulai mencermati perkembangan ini. Mereka mendengar istilah-istilah yang tak biasa tentang lenyapnya hamba dan hadirnya Gusti dalam kesadaran manusia. Kekhawatiran perlahan tumbuh, bukan karena ajaran itu sepenuhnya salah, tetapi karena jalan batin yang terlalu tinggi bisa menjadi jurang bagi mereka yang belum siap melangkah. Ajaran Syekh Siti Jenar semakin dikenal bukan karena namanya, tetapi karena kata-kata yang beredar dari mulut ke mulut. Kalimat-kalimat itu tidak tercatat dalam kitab, tidak diumumkan di mimbar, tetapi hidup di antara para murid dan orang-orang yang pernah duduk bersamanya. Di sanalah istilah Manunggaling Kawula Gusti mulai terdengar. Pertama kali sebagai bisikan, lalu perlahan menjadi perbincangan. Bagi mereka yang mendengarnya langsung dari Siti Jenar, Manunggaling Kawula Gusti bukanlah klaim kesatuan fisik antara manusia dan Tuhan. Ia dipahami sebagai keadaan batin ketika keakuan manusia luluh.
ketika kehendak pribadi tidak lagi berdiri sendiri, dan yang tersisa hanyalah kepasrahan total kepada kehendak Allah. Dalam keadaan seperti itu, hamba tidak merasa memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. Namun ketika istilah ini keluar dari ruang batin dan masuk ke ruang sosial, maknanya mulai bergeser. Banyak orang mendengar tanpa mengalami laku yang melahirkannya. Kata manunggal diterjemahkan secara harfiah, seolah manusia benar-benar menjadi Tuhan. Dari sinilah keguncangan mulai terasa di tanah Jawa. Sebagian murid mengulang kalimat gurunya dengan penuh keyakinan, namun tanpa kehati-hatian. Mereka berkata bahwa diri ini telah menyatu dengan Gusti, bahwa ibadah lahir tidak lagi penting karena hakikat telah dicapai. Ucapan-ucapannya terdengar berani, bahkan bagi sesama murid, apalagi bagi masyarakat umum. Kabar tentang ajaran ini menyebar dengan cepat. Di pasar-pasar, di pelabuhan, dan di lingkungan pesantren, orang mulai memperbincangkan seorang guru yang mengajarkan penyatuan hamba dan Tuhan. Ada yang merasa tertarik, ada yang merasa takut. Bagi sebagian orang Jawa, ajaran ini terasa dekat dengan tradisi batin yang telah lama mereka kenal. Namun bagi yang lain, ajaran ini dianggap berbahaya karena mengaburkan batas tauhid. Syekh Siti Jenar sendiri tidak pernah mengoreksi secara terbuka cara murid-muridnya berbicara. Ia memahami bahwa pengalaman batin tidak bisa dipaksakan sama pada setiap orang. Namun sikap diamnya ini justru memperkuat kesan bahwa ia membiarkan ajaran tersebut berkembang tanpa batas. Di tengah penyebaran ajaran ini, para ulama mulai menerima laporan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut Siti Jenar sebagai wali yang memiliki kedalaman ilmu. Ada pula yang menuduhnya mengajarkan kesesatan dengan dalih tasawuf. Perbedaan laporan ini membuat suasana semakin tegang, karena tidak semua informasi datang dalam bentuk yang utuh. Istilah manunggaling kaula Gusti pun mulai dipandang sebagai ancaman. Bukan hanya ancaman terhadap pemahaman agama, tetapi juga terhadap tatanan sosial. Jika manusia merasa telah menyatu dengan Tuhan, maka siapa yang akan tunduk pada hukum, siapa yang akan taat pada aturan, dan siapa yang akan merasa perlu dibimbing. Sebagian ulama melihat bahwa ajaran ini bukan sekadar persoalan pribadi antara guru dan murid. Dampaknya telah meluas, menyentuh masyarakat yang belum siap memahami perbedaan antara pengalaman batin dan pernyataan lahir. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, karena sejarah telah berkali-kali menunjukkan bagaimana ilmu yang tinggi bisa menjerumuskan bila disampaikan tanpa pagar. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tetap menjalani laku sunyinya. Ia berbicara tentang lenyapnya diri, tentang hamba yang sepenuhnya tunduk, dan tentang Gusti yang hadir dalam kesadaran manusia. Namun di luar ruang pengajarannya, istilah manunggaling kaula Gusti telah berubah menjadi api yang mulai membakar perdebatan, menyalakan kecurigaan, dan menarik perhatian mereka yang selama ini menjaga arah dakwah Islam di tanah Jawa. Dan di tempat-tempat lain, para wali mulai menimbang dengan serius. Apakah ajaran ini harus dibiarkan tumbuh, ataukah sudah saatnya dibicarakan secara terbuka? Kabar tentang ajaran manunggaling kaula Gusti akhirnya sampai dengan jelas ke telinga para wali. Bukan lagi sebagai bisikan samar, melainkan sebagai laporan yang datang dari berbagai arah, dengan isi yang tidak selalu sama. Ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan lenyapnya ego dalam kehendak Allah. Ada pula yang menyebut ia membiarkan murid-muridnya mengaku telah menyatu dengan Tuhan. Perbedaan inilah yang membuat para wali tidak bisa bersikap gegabah. Para wali memahami bahwa tasawuf bukan hal asing dalam Islam. Mereka sendiri mengenal jalan batin, mengenal laku zuhud, dan memahami makna fana serta makrifat. Namun mereka juga memahami bahwa tidak semua ilmu boleh disampaikan tanpa tahapan. Bagi masyarakat Jawa yang baru mengenal Islam, syariat masih menjadi pondasi yang rapuh dan harus dijaga dengan hati-hati. Kegelisahan para wali bukan muncul dari rasa iri atau perebutan pengaruh. Kekhawatiran mereka berangkat dari pengalaman panjang berdakwah di tengah masyarakat yang masih kuat memegang tradisi lama. Mereka melihat bagaimana ajaran yang salah dipahami bisa membawa kekacauan. Bukan hanya dalam akidah, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Istilah manunggaling kaula Gusti menjadi perhatian utama. Dalam bahasa Jawa,
Kata manunggal memiliki makna yang kuat dan konkret. Jika tidak dijelaskan dengan sangat hati-hati, masyarakat bisa menangkapnya secara harfiah. Disinilah para wali melihat bahaya yang nyata, bukan pada niat ajarannya, tetapi pada dampak pemahamannya. Sebagian wali mulai membicarakan perlunya dialog dengan Syekh Siti Jenar. Mereka tidak ingin memutuskan sesuatu berdasarkan kabar sepihak, namun di sisi lain, mereka juga melihat bahwa ajaran ini telah menyebar terlalu jauh sebelum ada kejelasan. Waktu seolah bergerak lebih cepat daripada kebijaksanaan. Di tengah kegelisahan itu, muncul pertanyaan besar yang tak terucap. Apakah ilmu hakikat boleh diajarkan kepada semua orang? Ataukah ia hanya boleh diberikan kepada mereka yang telah matang dalam syariat dan laku batin? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban sederhana, karena menyangkut tanggung jawab spiritual yang besar. Para wali juga melihat gejala yang mengkhawatirkan. Beberapa orang mulai meremehkan ibadah lahir. Ada yang berkata bahwa salat tidak lagi penting bagi mereka yang telah mengenal hakikat. Bagi para wali, ini adalah tanda bahaya yang tidak bisa diabaikan. Bukan karena mereka menolak hakikat, tetapi karena mereka tahu betapa mudahnya manusia terjebak oleh rasa telah sampai. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tetap mengajar dengan caranya sendiri. Ia tidak secara terbuka menentang para wali, dan tidak pula mengubah bahasanya. Baginya, kebenaran batin tidak bisa dipaksa mengikuti ketakutan manusia. Namun sikap tenangnya ini justru semakin memperdalam jurang kesalahpahaman. Ketegangan pun mulai terasa, meski belum meledak. Di satu sisi ada para wali yang menjaga syariat dan ketertiban umat. Di sisi lain, ada seorang guru yang berbicara tentang lenyapnya diri dalam kehendak Tuhan. Keduanya sama-sama mengaku berjalan menuju Allah, tetapi melalui jalan yang berbeda. Di tengah suasana ini, wacana tentang perlunya pertemuan mulai menguat. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memperjelas. Namun semua pihak menyadari bahwa pertemuan semacam itu tidak akan mudah. Kata-kata yang salah bisa memperkeruh keadaan, dan satu kalimat saja bisa mengubah arah sejarah. Dan sebelum pertemuan itu benar-benar terjadi, ajaran Manunggaling Kawula Gusti terus bergema di tengah masyarakat, menunggu saat ketika ia akan dipertanyakan secara terbuka di hadapan mereka yang memiliki wewenang untuk menentukan arah dakwah Islam di tanah Jawa. Pembicaraan tentang perlunya mempertemukan Syekh Siti Jenar dengan para wali semakin sering terdengar. Awalnya hanya berupa wacana yang dibicarakan dengan hati-hati, namun lama-kelamaan berubah menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti telah menyebar luas, dan perbedaan penafsiran mulai menimbulkan kegelisahan yang nyata di tengah masyarakat. Para wali menyadari bahwa diam terlalu lama justru bisa memperkeruh keadaan. Namun mereka juga paham bahwa pertemuan semacam ini bukan sekadar dialog biasa. Setiap kata yang terucap akan membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi Siti Jenar, tetapi juga bagi arah dakwah Islam di tanah Jawa. Isyarat tentang pertemuan itu tidak pernah diumumkan secara terbuka. Ia beredar sebagai kabar pelan, disampaikan dari satu tokoh ke tokoh lain. Dalam tradisi Jawa, hal semacam ini seringkali terjadi tanpa suara keras, namun memiliki makna yang dalam. Ketika sebuah pertemuan dibicarakan tanpa diumumkan, artinya ada sesuatu yang sedang dipertaruhkan. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar mengetahui bahwa ajarannya telah menjadi bahan perbincangan para wali. Ia tidak terkejut, dan tidak pula menunjukkan kegelisahan. Dalam laku batinnya, ia telah lama menyadari bahwa ilmu hakikat selalu mengundang kesalahpahaman. Ia menerima kenyataan itu sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Beberapa murid mencoba mengingatkannya agar berhati-hati. Mereka khawatir pertemuan ini akan berubah menjadi pengadilan. Namun Siti Jenar tidak menunjukkan penolakan. Baginya, jika ilmu ini memang berasal dari pencarian yang jujur kepada Allah, maka ia tidak perlu disembunyikan di balik ketakutan. Sementara itu, di kalangan para wali sendiri, tidak ada suara yang sepenuhnya seragam. Sebagian ingin mendengar langsung penjelasan Syekh Siti Jenar. Sebagian lain merasa bahwa tanda-tanda penyimpangan sudah cukup jelas. Perbedaan sikap ini mencerminkan betapa rumitnya persoalan yang sedang dihadapi. Ketegangan ini juga terasa di tengah masyarakat. Ada yang menunggu pertemuan itu dengan berharap akan ada kejelasan. Ada pula yang menunggunya dengan cemas, takut akan terjadi perpecahan yang lebih besar. Ajaran yang awalnya lahir dari pencarian batin, kini berada di ambang konflik sosial.
Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi sekadar istilah spiritual. Ia telah berubah menjadi simbol pertarungan makna. Di satu sisi, ia dipahami sebagai puncak kepasrahan hamba. Di sisi lain, ia ditakuti sebagai pintu menuju kekacauan akidah. Di tengah semua itu, Syekh Siti Jenar tetap menjalani kesehariannya dengan tenang. Ia mengajar seperti biasa, berbicara tentang kesadaran, tentang lenyapnya keakuan, dan tentang Tuhan yang hadir dalam setiap gerak kehidupan. Namun di balik ketenangan itu, arus sejarah sedang bergerak perlahan menuju satu titik temu yang tak terhindarkan. Hari demi hari berlalu, dan isyarat pertemuan itu semakin mendekat. Tidak ada tanggal yang disebutkan, tidak ada tempat yang diumumkan. Namun, semua pihak merasakan bahwa saatnya hampir tiba. Sebuah pertemuan yang tidak hanya akan mempertemukan manusia dengan manusia, tetapi juga akan memperhadapkan dua cara memahami hubungan antara hamba dan Gustinya. Dan ketika pertemuan itu benar-benar terjadi, tidak ada satupun yang bisa memastikan bagaimana akhirnya. Yang jelas, setelah itu, tidak akan ada yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Menjelang pertemuan yang terus dibicarakan itu, perbedaan cara memandang agama semakin terasa. Bukan lagi sekadar perbedaan istilah, tetapi perbedaan jalan. Di satu sisi ada mereka yang menekankan syariat sebagai fondasi utama. Di sisi lain, ada ajaran batin yang berbicara tentang lenyapnya diri dalam kehendak Allah. Dua jalan ini sama-sama mengarah kepada Tuhan, namun tidak selalu berjalan berdampingan. Bagi para wali, syariat adalah pintu pertama yang tidak boleh dilewati begitu saja. Ia menjaga manusia dari kesesatan, menuntun laku hidup, dan menjadi penopang tertib sosial. Tanpa syariat, agama bisa berubah menjadi tafsir pribadi yang liar. Pengalaman batin, betapapun tingginya, harus berdiri di atas kepatuhan lahiriah. Syekh Siti Jenar tidak menolak syariat, namun ia melihat bahwa banyak orang berhenti di sana. Ia melihat ibadah yang dilakukan tanpa kesadaran, hukum yang ditaati tanpa pemahaman, dan doa yang diucapkan tanpa kehadiran hati. Baginya, syariat hanyalah jalan awal. Tanpa melangkah ke hakikat, manusia tetap terjebak dalam keakuannya sendiri. Dalam ajaran batin yang ia sampaikan, hakikat bukanlah kebebasan tanpa batas. Justru sebaliknya, hakikat adalah kehancuran ego. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, maka ketaatan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kepasrahan. Namun pemahaman seperti ini tidak mudah diterima oleh semua orang. Masalah mulai muncul ketika sebagian murid memisahkan hakikat dari syariat. Mereka menganggap bahwa setelah mencapai kesadaran tertentu, aturan lahir tidak lagi relevan. Pandangan inilah yang membuat para wali semakin waspada. Bagi mereka, ini bukan lagi soal perbedaan pendekatan, tetapi tanda penyimpangan yang nyata. Manunggaling Kawula Gusti berada tepat di tengah pertarungan makna ini. Bagi Siti Jenar, manunggal berarti lenyapnya kehendak hamba. Namun bagi masyarakat yang mendengar tanpa bimbingan, manunggal terdengar sebagai penyatuan wujud. Perbedaan makna ini semakin memperlebar jurang. Para wali mulai membicarakan dampak jangka panjang ajaran ini. Jika dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan pegangan. Ketika manusia merasa telah sampai, ia tidak lagi merasa perlu dibimbing. Dan ketika bimbingan ditolak, kekacauan mudah terjadi. Bukan hanya dalam agama, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tetap meyakini bahwa kebenaran batin tidak bisa dikurung oleh ketakutan. Ia melihat bahwa setiap jalan spiritual memang memiliki risiko. Namun ia juga percaya bahwa tanpa keberanian menembus batas, manusia tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhannya. Ketegangan ini tidak lagi berada di permukaan. Ia mengendap dalam percakapan para ulama, dalam bisik-bisik murid, dan dalam sikap hati-hati para pemimpin. Semua menyadari bahwa perbedaan ini tidak bisa dibiarkan terus berjalan tanpa kejelasan. Manunggaling Kawula Gusti kini bukan hanya ajaran spiritual, tetapi cermin dari benturan besar antara dua cara beragama. Dan semakin hari, benturan itu semakin terasa, seolah menunggu satu peristiwa yang akan memaksanya muncul ke permukaan, terbuka, dan tak bisa lagi dihindari. Seiring meluasnya ajaran Manunggaling Kawula Gusti, muncul gejala yang semakin sulit diabaikan. Bukan dari Syekh Siti Jenar sendiri, melainkan dari sebagian murid yang merasa telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi.
Rasa tenang yang awalnya lahir dari pengalaman batin, perlahan berubah menjadi keyakinan berlebihan. Seolah mereka telah sampai pada tujuan akhir. Sebagian murid mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Mereka tidak lagi sekadar menceritakan pengalaman batin, tetapi mulai menilai orang lain. Ada yang menganggap ibadah lahir sebagai sesuatu yang rendah, hanya cocok bagi mereka yang belum memahami hakikat. Kata-kata seperti ini terdengar asing dan menyakitkan bagi masyarakat yang selama ini berusaha taat. Di beberapa tempat, orang-orang mulai mempertanyakan peran ulama. Jika hakikat telah dicapai, untuk apa lagi bimbingan? Jika kehendak manusia telah lenyap, mengapa harus tunduk pada aturan? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap struktur agama yang selama ini mereka pegang. Para wali dan pemuka agama menerima laporan demi laporan tentang perubahan sikap ini. Bukan lagi sekadar ajaran batin, tetapi perubahan perilaku sosial. Ada yang mulai meninggalkan salat berjamaah, ada yang berbicara tentang Tuhan dengan nada yang terlalu akrab, tanpa rasa hormat. Bagi para wali, ini adalah tanda bahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Fanatisme ini juga menciptakan jarak di tengah masyarakat. Mereka yang mengikuti ajaran batin merasa lebih tinggi, sementara yang lain merasa direndahkan. Padahal sebelumnya, ajaran Syekh Siti Jenar justru berbicara tentang lenyapnya keakuan. Ironi ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa ajaran tersebut telah keluar dari ruh aslinya. Tekanan terhadap Syekh Siti Jenar pun semakin meningkat. Ia mulai dipandang bukan hanya sebagai guru spiritual, tetapi sebagai sumber kekacauan. Sebagian orang menuntut agar ia dihentikan. Sebagian lain masih berharap ia bisa menjelaskan dan meluruskan pemahaman murid-muridnya. Namun Syekh Siti Jenar tetap berada pada sikapnya. Ia tidak memerintahkan murid-muridnya untuk meremehkan syariat, tetapi juga tidak menarik kembali ajaran hakikat yang ia yakini. Baginya, kesalahan manusia dalam memahami bukan alasan untuk menyembunyikan kebenaran batin. Di tengah tekanan ini, beberapa murid justru semakin vokal. Mereka merasa sedang membela guru dan ajaran yang suci. Tanpa sadar, sikap membela itu berubah menjadi penolakan terhadap siapapun yang berbeda pandangan. Fanatisme yang lahir dari pencarian batin kini menjelma menjadi api yang membakar hubungan sosial. Masyarakat Jawa yang sebelumnya hidup dalam harmoni mulai merasakan ketegangan. Percakapan tentang agama menjadi sensitif. Orang-orang berhati-hati dalam berbicara, takut disalahpahami. Ajaran yang seharusnya membawa kedamaian justru menjadi sumber kegelisahan baru. Di balik semua itu, para wali semakin yakin bahwa pertemuan dengan Syekh Siti Jenar tidak bisa ditunda lagi. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menghentikan meluasnya kesalahpahaman. Situasi telah mencapai titik di mana diam berarti membiarkan luka semakin dalam. Dan sementara tekanan terus meningkat, satu pertanyaan mulai menggantung di benak banyak orang. Apakah Syekh Siti Jenar akan mengubah cara mengajarnya, atau justru mempertahankan jalan batin yang ia yakini, meski harus berhadapan dengan konsekuensi yang semakin berat? Ketegangan yang sebelumnya hanya terasa di lingkaran kecil, kini mulai merembet ke seluruh lapisan masyarakat Jawa. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi menjadi urusan guru dan murid, tetapi telah masuk ke ruang-ruang sosial, memengaruhi cara orang berbicara, beribadah, dan memandang sesama. Perlahan, masyarakat yang dulu hidup dalam harmoni mulai terbagi dalam sikap dan keyakinan. Di satu sisi ada mereka yang terpikat oleh ajaran batin Syekh Siti Jenar. Mereka merasakan kedalaman makna yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Bagi kelompok ini, Manunggaling Kawula Gusti dipahami sebagai jalan untuk benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, meninggalkan ego, dan hidup dalam kesadaran yang penuh. Di sisi lain, ada masyarakat yang merasa resah dan terancam. Mereka melihat perubahan sikap sebagian pengikut ajaran ini sebagai tanda bahaya. Ibadah yang mulai ditinggalkan, tutur kata yang semakin berani, dan sikap meremehkan bimbingan ulama dianggap sebagai gejala kerusakan yang nyata. Perbedaan ini menciptakan jarak yang semakin lebar. Percakapan tentang agama menjadi penuh kecurigaan. Orang-orang mulai memilih kata dengan hati-hati, bahkan kepada tetangga sendiri. Sesuatu yang dulu menjadi perekat, kini berubah menjadi sumber perpecahan. Para wali memandang situasi ini dengan keprihatinan yang mendalam. Mereka tidak ingin Islam yang baru tumbuh di tanah Jawa
tercoreng oleh konflik internal. Namun mereka juga menyadari bahwa membiarkan keadaan berjalan tanpa arah akan membawa dampak yang lebih besar. Manunggaling Kawula Gusti kini tidak lagi diperdebatkan sebagai konsep spiritual semata. Ia telah menjadi simbol dari dua cara beragama yang saling berhadapan. Di satu sisi ada jalan batin yang menekankan pengalaman langsung. Di sisi lain ada jalan syariat yang menjaga keteraturan dan ketertiban umat. Di tengah perpecahan ini, desakan untuk mengadakan pertemuan semakin kuat. Para wali merasa perlu mendengar langsung penjelasan Syekh Siti Jenar, bukan melalui kabar yang terpotong-potong. Mereka berharap dengan pertemuan itu, garis batas bisa ditarik dengan jelas, sehingga masyarakat tidak lagi berada dalam kebingungan. Kabar tentang rencana pertemuan ini menyebar cepat. Meski tanpa pengumuman resmi, banyak yang menaruh harapan besar, berharap akan ada titik temu. Namun tidak sedikit pula yang merasa cemas, menyadari bahwa pertemuan ini bisa berakhir dengan keputusan yang berat. Syekh Siti Jenar sendiri mengetahui bahwa waktunya hampir tiba. Ia merasakan bahwa jalan batin yang ia tempuh akan segera diuji di hadapan mereka yang memegang otoritas agama. Ia tidak menghindar, tetapi juga tidak mencari pembenaran. Baginya, apa yang ia sampaikan adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang. Sementara itu, murid-muridnya berada dalam kebimbangan. Sebagian berharap guru mereka akan diterima dan dipahami. Sebagian lain bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Suasana menjadi sunyi, seolah semua pihak menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Jawa berada di ambang satu peristiwa besar, pertemuan yang akan mempertemukan ajaran hakikat dengan penjaga syariat. Dan ketika pertemuan itu terjadi, Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi bisa dibicarakan dalam bisikan, tetapi akan dihadapkan secara terbuka dengan segala konsekuensinya. Pertemuan itu akhirnya terjadi dalam suasana yang sunyi, namun syarat tekanan. Tidak ada keramaian, tidak ada pengumuman terbuka. Namun semua yang hadir menyadari bahwa momen ini akan menentukan arah banyak hal. Syekh Siti Jenar duduk berhadapan dengan para wali, mereka yang selama ini menjadi penopang dakwah Islam di tanah Jawa. Tatapan mata saling bertemu tanpa kemarahan yang meledak, tetapi juga tanpa kehangatan. Di antara mereka ada rasa saling menghormati, namun terselip kecurigaan yang tidak bisa disembunyikan. Ini bukan pertemuan antara musuh, melainkan antara orang-orang yang sama-sama merasa sedang menjaga kebenaran. Percakapan dimulai dengan tenang. Para wali meminta Syekh Siti Jenar menjelaskan ajarannya dengan jelas, terutama tentang Manunggaling Kawula Gusti. Mereka ingin mendengar langsung, bukan dari laporan murid atau kabar yang telah berubah di perjalanan. Syekh Siti Jenar berbicara dengan suara yang datar dan tenang. Ia tidak membela diri, tidak pula menyerang. Ia menjelaskan bahwa apa yang ia ajarkan bukanlah penyatuan wujud antara manusia dan Tuhan, melainkan lenyapnya keakuan hamba. Ketika manusia benar-benar hancur egonya, maka yang bekerja dalam dirinya hanyalah kehendak Allah. Namun penjelasan ini tidak serta-merta meredakan kegelisahan. Para wali menanggapi dengan pertanyaan yang tajam. Mereka mempertanyakan bahasa yang digunakan, istilah yang dipilih, dan dampak nyata yang telah terjadi di tengah masyarakat. Mereka menyebut murid-murid yang meremehkan ibadah dan mengaku telah sampai pada hakikat. Syekh Siti Jenar mendengarkan semua itu tanpa memotong. Ia mengakui bahwa tidak semua orang siap menerima ajaran hakikat. Namun ia juga menyatakan bahwa pengalaman batin tidak bisa disesuaikan dengan tingkat pemahaman semua orang. Baginya, kesalahan murid tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepada guru. Disinilah ketegangan semakin terasa. Para wali melihat bahwa sikap ini berbahaya. Mereka percaya bahwa seorang guru bertanggung jawab atas cara muridnya memahami ajaran. Jika dampaknya telah merusak tatanan umat, maka ajaran itu perlu dibatasi, bahkan dihentikan. Percakapan mulai mengeras, meski tetap terjaga dalam adab. Setiap pihak menyampaikan pandangannya dengan alasan yang kuat. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, namun jarak di antara mereka semakin jelas. Manunggaling Kawula Gusti menjadi pusat perdebatan. Apakah istilah ini layak disampaikan kepada masyarakat luas? Apakah bahasa Jawa yang digunakan justru membuka pintu salah tafsir? Apakah hakikat boleh diajarkan tanpa pagar syariat yang ketat?
Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya. Ia meyakini bahwa hakikat adalah bagian dari perjalanan iman. Menyembunyikannya karena takut disalahpahami, sama saja dengan menutup jalan bagi mereka yang sedang mencari. Sementara itu, para wali memandang bahwa menjaga umat dari kebingungan adalah amanah yang tidak bisa ditawar. Mereka melihat bahwa dampak ajaran ini telah melampaui ruang batin dan masuk ke ranah sosial. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan yang jelas. Namun satu hal menjadi nyata, perbedaan ini tidak lagi bisa diselesaikan dengan dialog sederhana. Ketegangan telah mencapai tingkat yang lebih dalam. Dan apa yang terjadi setelah pertemuan ini akan menentukan nasib Syekh Siti Jenar dan ajaran Manunggaling Kawula Gusti di Tanah Jawa. Setelah pertemuan pertama berakhir tanpa keputusan, suasana tidak serta-merta mereda. Justru sebaliknya, percakapan yang terjadi di ruang-ruang sunyi menjadi semakin dalam dan tajam. Tidak semua dialog dicatat, tidak semua kata diabadikan. Banyak bagian dari perbincangan itu hanya hidup dalam ingatan mereka yang hadir, lalu perlahan menghilang di telan waktu. Syekh Siti Jenar kembali dipanggil untuk menjelaskan ajarannya dengan lebih rinci. Kali ini, pertanyaan tidak lagi berputar pada istilah, tetapi pada batas. Para wali ingin mengetahui sejauh mana ajaran Manunggaling Kawula Gusti boleh disampaikan. Dan kepada siapa. Mereka ingin kepastian, bukan penjelasan yang membuka tafsir tanpa ujung. Dengan ketenangan yang sama, Siti Jenar berbicara tentang pengalaman batin yang tidak bisa dipaksakan. Ia menjelaskan bahwa Manunggaling Kawula Gusti bukan tujuan yang dikejar, melainkan keadaan yang terjadi ketika manusia telah benar-benar hancur keakuannya. Dalam keadaan itu, manusia tidak lagi merasa sebagai pelaku, melainkan sebagai wadah kehendak Allah. Namun penjelasan ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih berat. Jika manusia tidak lagi merasa sebagai pelaku, lalu bagaimana dengan tanggung jawab hukum? Bagaimana dengan perintah dan larangan? Para wali menegaskan bahwa Islam berdiri di atas kesadaran dan tanggung jawab, bukan pada lenyapnya peran manusia sebagai hamba yang taat. Syekh Siti Jenar tidak menolak tanggung jawab. Ia hanya menekankan bahwa pada tingkat hakikat, ketaatan lahiriah tidak lagi dirasakan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kepasrahan yang mengalir alami. Namun bahasa ini kembali dianggap berbahaya, karena mudah ditangkap sebagai pembenaran untuk meninggalkan aturan. Disinilah percakapan menjadi semakin sensitif. Para wali mengingatkan bahwa tidak semua orang mampu membedakan antara pengalaman batin dan klaim kebenaran. Ketika seseorang mengaku telah lenyap, seringkali yang lenyap justru rasa rendah hati, digantikan oleh keyakinan bahwa dirinya telah sampai. Siti Jenar mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memahami kekhawatiran itu, namun ia juga melihat bahwa ketakutan berlebihan bisa membunuh pencarian spiritual. Baginya, iman yang hidup selalu membawa risiko, karena ia menyentuh wilayah terdalam manusia. Beberapa wali mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas. Mereka melihat bahwa perbedaan ini bukan lagi soal istilah, tetapi soal keselamatan umat. Jika satu ajaran membawa kebingungan yang luas, maka membatasinya dianggap sebagai tindakan menjaga, bukan menindas. Percakapan yang tidak tercatat ini berlangsung panjang. Tidak ada suara keras, tetapi tekanan terasa di setiap jeda. Kata-kata ditimbang dengan hati-hati, namun maknanya tetap tajam. Semua pihak menyadari bahwa jalan kompromi semakin sempit. Manunggaling Kawula Gusti kini berada di bawah sorotan penuh, bukan lagi sebagai pengalaman batin pribadi, tetapi sebagai ajaran yang dinilai dari dampaknya. Dan dalam penilaian itu, batas antara hakikat dan bahaya menjadi semakin tipis. Ketika pertemuan kembali berakhir, tidak ada keputusan yang diumumkan. Namun, sikap para wali mulai terlihat berubah. Ada ketegasan yang belum diucapkan, dan ada jarak yang semakin terasa. Syekh Siti Jenar meninggalkan pertemuan itu dengan langkah yang sama tenangnya. Meski ia tahu bahwa pembicaraan selanjutnya mungkin tidak lagi sekadar dialog. Di luar ruang pertemuan, kabar-kabar mulai beredar. Tidak lagi sekadar perbedaan pendapat, tetapi bisikan tentang tindakan. Dan di tengah bisikan itu, Manunggaling Kawula Gusti berdiri sebagai ajaran yang kini dipertanyakan, bukan hanya maknanya, tetapi juga kelayakannya untuk terus hidup di tengah masyarakat Jawa. Setelah rangkaian pertemuan yang tidak pernah menghasilkan kesepakatan, sikap terhadap Syekh Siti
Jenar mulai berubah. Perbedaan pendapat yang sebelumnya dibungkus dalam dialog, kini perlahan bergeser menjadi penilaian. Ajarannya tidak lagi hanya diperdebatkan, tetapi mulai ditimbang dengan ukuran benar dan salah. Istilah manunggaling kawula Gusti semakin sering disebut dengan nada yang mencurigakan. Di tengah masyarakat, istilah ini mulai dilekatkan dengan kata sesat dan menyimpang. Banyak orang yang sebelumnya tidak pernah mendengar langsung penjelasan Syekh Siti Jenar kini membentuk pandangan berdasarkan kabar yang beredar. Tekanan terhadap Syekh Siti Jenar tidak datang sekaligus, melainkan bertahap, mulai dari pembatasan ruang mengajar, hingga seruan agar murid-muridnya menjauh. Beberapa tokoh masyarakat diminta untuk tidak lagi memberi tempat bagi pengajaran batin yang dianggap membahayakan. Bagi para wali, langkah ini bukan diambil dengan ringan. Mereka menyadari bahwa menilai seorang guru sebagai menyimpang adalah keputusan berat. Namun mereka juga melihat dampak nyata yang telah muncul. Masyarakat yang bingung, ibadah yang ditinggalkan, dan sikap meremehkan otoritas agama menjadi alasan yang terus dikemukakan. Syekh Siti Jenar menyadari perubahan sikap ini. Ia tidak melawan, tidak pula mengumpulkan pembela. Ia memilih diam, menjalani laku batin seperti biasa. Sikap ini oleh sebagian orang dianggap sebagai kepasrahan. Oleh sebagian lain, dianggap sebagai pembangkangan yang tersembunyi. Vonis sosial mulai terbentuk, bahkan sebelum ada keputusan resmi. Nama Syekh Siti Jenar disebut dengan bisik-bisik, kadang dengan rasa takut, kadang dengan kemarahan. Murid-muridnya mengalami tekanan, ada yang menarik diri, ada pula yang semakin keras membela. Dalam suasana ini, manunggaling kawula Gusti tidak lagi dipahami sebagai ajaran batin yang rumit. Ia telah disederhanakan menjadi satu tuduhan besar, bahwa ada manusia yang mengaku menyatu dengan Tuhan. Penyederhanaan inilah yang membuat jarak antara niat ajaran dan persepsi masyarakat semakin lebar. Beberapa murid mencoba menjelaskan bahwa yang dimaksud Siti Jenar bukanlah penyatuan wujud, melainkan lenyapnya ego. Namun penjelasan ini jarang didengar. Ketika ketakutan telah menyebar, kata-kata yang tenang seringkali kalah oleh tuduhan yang keras. Tekanan ini juga memengaruhi para wali sendiri. Mereka berada di antara dua beban besar, menjaga kemurnian ajaran dan mencegah perpecahan. Namun semakin lama, mereka melihat bahwa membiarkan situasi tanpa keputusan justru memperpanjang kegelisahan umat. Dalam perbincangan internal, mulai muncul wacana tentang perlunya keputusan tegas, bukan lagi sebatas pembatasan, tetapi penentuan sikap terhadap Syekh Siti Jenar dan ajarannya. Wacana ini tidak diumumkan, namun getarannya terasa hingga keluar. Syekh Siti Jenar tetap berada di tempatnya, tidak berpindah, tidak bersembunyi. Ia memahami bahwa jalan batin yang ia tempuh kini berada di persimpangan yang paling berbahaya. Namun ia juga yakin bahwa apa yang ia ajarkan tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari pencarian akan kebenaran yang paling dalam. Dan sementara tekanan semakin menguat, arah sejarah mulai bergerak menuju satu keputusan yang tidak bisa dihindari. Sebuah keputusan yang akan menentukan apakah manunggaling kawula Gusti akan terus hidup sebagai laku batin, ataukah akan dicatat sebagai ajaran yang harus disingkirkan dari ruang publik. Tekanan yang selama ini mengendap akhirnya mencapai titik yang tidak bisa ditahan lagi. Perbincangan yang dulu dilakukan secara tertutup, kini berubah menjadi keputusan yang harus diambil. Para wali dan pemuka agama menyadari bahwa membiarkan situasi terus menggantung hanya akan memperdalam kegelisahan umat. Manunggaling kawula Gusti telah menjadi sumber kebingungan yang meluas, dan Syekh Siti Jenar berada tepat di pusat pusaran itu. Keputusan tidak diambil dalam satu malam. Ia lahir dari pertimbangan panjang, dari kekhawatiran terhadap akidah masyarakat, dan dari tanggung jawab menjaga arah dakwah Islam di tanah Jawa. Para wali menimbang bukan hanya isi ajaran, tetapi juga dampaknya. Bagi mereka, ajaran setinggi apapun tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Syekh Siti Jenar kembali dipanggil. Suasana kali ini terasa berbeda. Tidak lagi sekadar dialog atau klarifikasi, melainkan penyampaian sikap. Kata-kata disusun dengan hati-hati, namun bobotnya terasa berat. Ia diminta untuk menghentikan pengajaran manunggaling kawula Gusti secara terbuka, demi ketentraman umat. Syekh Siti Jenar mendengarkan tanpa perubahan raut. Ia memahami alasan yang disampaikan, namun ia juga menyadari
bahwa apa yang diminta berarti mengingkari jalan batin yang telah ia tempuh seumur hidup. Baginya, kebenaran batin tidak bisa dinegosiasikan, meski ia tidak pernah berniat menantang siapapun. Jawaban yang ia berikan tidak bersifat menolak secara keras, tetapi juga tidak menyetujui. Ia menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah ajaran baru, melainkan pengalaman iman yang lahir dari kepasrahan total kepada Allah. Namun, pernyataan ini justru mempertegas perbedaan yang sudah ada. Bagi para wali, sikap ini dipahami sebagai keteguhan yang berbahaya. Mereka melihat bahwa selama Syekh Siti Jenar tetap menyampaikan ajaran hakikat tanpa pagar yang jelas, kebingungan akan terus terjadi. Dari sinilah arah keputusan semakin mengerucut. Tidak semua yang hadir sepakat sepenuhnya. Ada yang masih menyimpan keraguan, ada yang merasa sedih harus mengambil langkah sejauh ini. Namun tanggung jawab terhadap umat dianggap lebih besar daripada simpati terhadap satu orang. Betapapun dalam ilmunya, keputusan pun mulai dijalankan. Ruang gerak Syekh Siti Jenar semakin dipersempit. Ajarannya dilarang disebarkan secara terbuka. Murid-muridnya diminta untuk kembali kepada bimbingan para wali dan pemuka agama setempat. Nama Syekh Siti Jenar perlahan dijauhkan dari pusat-pusat dakwah. Di tengah semua itu, Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan perlawanan. Ia tidak mengajak murid-muridnya untuk menentang keputusan tersebut. Ia menerima kenyataan ini sebagai bagian dari perjalanan batin yang harus dilalui, meski konsekuensinya semakin berat. Namun, keputusan ini tidak serta-merta menghentikan segala sesuatu. Justru sebaliknya, ia membuka babak baru yang lebih sunyi dan lebih misterius. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi terdengar di ruang terbuka, tetapi ia tidak benar-benar lenyap. Ia bergerak ke bawah permukaan, hidup dalam laku pribadi, dalam kesunyian, dan dalam bisikan batin mereka yang pernah merasakannya. Dan sementara keputusan ini mengubah posisi Syekh Siti Jenar di mata masyarakat, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Apakah sebuah ajaran benar-benar mati ketika ia dilarang, atau justru menemukan hidup baru dalam keheningan yang tidak bisa dijangkau oleh keputusan manusia? Setelah keputusan itu dijalankan, keberadaan Syekh Siti Jenar perlahan menghilang dari pusat perhatian. Ia tidak lagi mengajar di ruang terbuka, tidak lagi disebut dalam percakapan resmi, dan tidak lagi menjadi bagian dari dakwah yang diarahkan kepada masyarakat luas. Namun justru dari titik inilah kisah tentang dirinya menjadi semakin kabur dan penuh versi. Tidak ada satu catatan sejarah yang benar-benar sepakat tentang bagaimana akhir perjalanan Syekh Siti Jenar. Sebagian kisah menyebut ia dihukum mati sebagai bentuk penegasan sikap terhadap ajarannya. Versi ini beredar luas, terutama dalam cerita yang ingin menekankan ketegasan para wali dalam menjaga kemurnian akidah. Namun versi ini jarang disertai rincian yang utuh, seolah ada bagian yang sengaja tidak diceritakan. Versi lain menyebut bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah dihukum secara fisik. Ia memilih menarik diri, menjalani hidup dalam kesunyian, dan menghilang dari catatan resmi. Dalam versi ini, yang mati bukanlah tubuhnya, melainkan perannya di ruang publik. Ia hidup, tetapi tidak lagi terlihat. Ada pula kisah yang menyebut bahwa Syekh Siti Jenar mencapai moksa, lenyap dari pandangan manusia setelah mencapai puncak laku batin. Kisah ini hidup kuat dalam tradisi kebatinan Jawa, meski sulit dibuktikan secara historis. Namun justru karena tidak bisa dibuktikan, kisah ini terus bertahan sebagai legenda. Perbedaan versi ini menunjukkan satu hal yang sama, bahwa akhir Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar ingin ditampilkan secara jelas, seolah sejarah memilih untuk membiarkan bagian ini tetap samar. Bukan karena tidak penting, tetapi mungkin karena terlalu sensitif untuk diceritakan secara gamblang. Yang lebih menarik, meski nama Syekh Siti Jenar perlahan menghilang, ajaran Manunggaling Kawula Gusti tidak ikut lenyap. Ia justru bertahan dalam bentuk yang lebih sunyi. Tidak lagi disebut sebagai ajaran resmi, tetapi hidup dalam tembang, suluk, dan laku batin yang diwariskan secara diam-diam. Beberapa muridnya tidak lagi menyebut nama gurunya, tetapi tetap menjalani jalan batin yang sama. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih dalam menjalani laku, dan lebih sunyi dalam menyimpan pengalaman spiritual. Ajaran itu berubah bentuk. Dari kata-kata
menjadi pengalaman personal. Bagi masyarakat Jawa, kisah Syekh Siti Jenar perlahan berubah dari sejarah menjadi mitos. Ia tidak lagi dibicarakan sebagai tokoh, tetapi sebagai simbol. Simbol pencarian batin yang terlalu dalam untuk ditampilkan di permukaan, namun terlalu kuat untuk dihapus sepenuhnya. Para wali sendiri tidak banyak berbicara tentang akhir Syekh Siti Jenar. Dalam catatan dakwah, fokus kembali diarahkan pada penguatan syariat dan pembinaan umat. Namun diamnya para wali juga menyisakan ruang tafsir, seolah ada bagian kisah yang sengaja disimpan. Dan di ruang-ruang sunyi itulah Manunggaling Kawula Gusti terus bernafas. Tidak sebagai ajaran yang diumumkan, tetapi sebagai pengalaman yang dirasakan oleh mereka yang berani menelusuri batin sendiri. Tanpa nama, tanpa guru yang disebut, dan tanpa catatan resmi, ia tetap hidup di balik keheningan sejarah Jawa. Setelah nama Syekh Siti Jenar perlahan menghilang dari ruang publik, ajaran Manunggaling Kawula Gusti tidak ikut tenggelam bersamanya. Ia justru menemukan tempat baru, bukan di mimbar, bukan di pesantren, melainkan di ruang-ruang sunyi budaya Jawa. Di sanalah ajaran ini bertahan, tidak sebagai doktrin, tetapi sebagai laku batin yang diwariskan secara halus dalam tembang-tembang Jawa, suluk, dan sastra lisan. Makna tentang lenyapnya diri dan pasrahnya manusia kepada Gusti terus diulang dengan bahasa yang lebih aman. Tuhan tidak lagi disebut secara langsung, tetapi dihadirkan sebagai rasa, sebagai keheningan, sebagai kesadaran yang menyelimuti hidup. Cara ini membuat ajaran batin tetap hidup tanpa memicu kecurigaan. Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi dipahami sebagai pernyataan teologisis, melainkan sebagai pengalaman batin. Ia hadir dalam laku tirakat, dalam tapa brata, dan dalam pencarian diri yang tidak diumbar ke ruang sosial. Orang-orang belajar untuk diam, untuk menyimpan pengalaman spiritual sebagai sesuatu yang pribadi. Dalam masyarakat Jawa, sikap ini diterima sebagai bagian dari kebijaksanaan. Tidak semua hal harus diucapkan, tidak semua pengalaman perlu dibagikan. Keheningan justru dipandang sebagai tanda kedewasaan batin. Dari sinilah ajaran Manunggaling Kawula Gusti bertahan tanpa harus menyebut namanya sendiri. Islam Jawa pun terus berkembang dengan ciri khasnya. Syariat dijalankan di ruang publik, sementara laku batin dijalani di ruang pribadi. Keduanya berjalan berdampingan, meski tidak selalu saling menyapa. Ketegangan yang dulu terjadi perlahan mereda, berganti dengan keseimbangan yang tidak tertulis. Namun jejak ajaran ini tetap bisa dirasakan dalam cara orang Jawa memandang hidup dan mati, dalam sikap pasrah terhadap takdir, dan dalam ungkapan tentang Gusti yang selalu hadir dalam setiap peristiwa. Semua ini mencerminkan pemahaman batin yang tidak lahir dari satu ajaran formal, tetapi dari perjalanan panjang yang menyatu dengan budaya. Manunggaling Kawula Gusti juga memengaruhi cara masyarakat Jawa memahami kesalehan. Kesalehan tidak lagi hanya diukur dari tampilan lahiriah, tetapi juga dari ketenangan batin, kerendahan hati, dan kemampuan menahan diri. Nilai-nilai ini tumbuh tanpa label, namun kuat mengakar. Para ulama dan wali generasi berikutnya pun tampak lebih berhati-hati dalam menyikapi ajaran batin. Mereka tidak lagi mengangkat istilah yang berpotensi memicu salah tafsir, tetapi tetap membuka ruang bagi tasawuf yang selaras dengan syariat. Dari sini, terlihat bahwa konflik masa lalu meninggalkan pelajaran yang dalam. Di balik semua itu, Manunggaling Kawula Gusti tetap hidup sebagai warisan yang tidak tertulis. Ia tidak diwariskan melalui kitab, tetapi melalui rasa. Tidak diajarkan melalui ceramah, tetapi melalui teladan hidup. Dan meski tidak pernah lagi disebut secara terang-terangan, pengaruhnya tetap terasa dalam cara orang Jawa mendekat kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara peristiwa dan penilaian terhadap Syekh Siti Jenar semakin melebar. Apa yang dahulu dipenuhi ketegangan perlahan berubah menjadi bahan renungan. Masyarakat tidak lagi memandang kisah ini dengan emosi yang sama, melainkan dengan pertanyaan yang lebih tenang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian orang tetap memegang pandangan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah kesalahan yang berbahaya. Mereka melihat dampak sosial yang sempat muncul sebagai bukti bahwa ajaran tersebut tidak layak disebarkan. Dalam pandangan ini, keputusan para wali dipahami sebagai langkah bijak untuk melindungi umat dari kebingungan yang lebih besar. Namun ada pula
yang mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Mereka mempertanyakan, apakah persoalannya benar-benar terletak pada ajarannya, atau pada cara dan waktu penyampaiannya. Ajaran yang sangat dalam, ketika disampaikan kepada masyarakat yang belum siap, memang mudah melahirkan salah tafsir. Manunggaling Kawula Gusti, dalam konteks ini, tampak sebagai konsep yang melampaui zamannya. Ia berbicara tentang kesadaran batin yang tinggi, sementara masyarakat saat itu masih membutuhkan pijakan syariat yang kuat. Ketegangan ini bukan semata konflik kebenaran, tetapi perbedaan tahap perjalanan spiritual. Para wali dan Syekh Siti Jenar sebenarnya tidak sepenuhnya berada di jalan yang berlawanan. Keduanya sama-sama berangkat dari keinginan mendekat kepada Allah. Namun, metode dan fokusnya berbeda. Para wali memilih jalan bertahap, membangun pondasi umat terlebih dahulu. Siti Jenar berbicara langsung tentang puncak perjalanan. Dalam perspektif ini, konflik yang terjadi bisa dipahami sebagai benturan antara kedalaman dan kesiapan. Bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang tanggung jawab spiritual. Sebuah ajaran tidak hanya dinilai dari kebenaran isinya, tetapi juga dari dampaknya bagi mereka yang menerimanya. Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau menyalahkan sepihak. Ia membuka ruang untuk memahami kompleksitas sejarah spiritual Nusantara, bahwa di dalamnya terdapat pencarian yang tulus, kekhawatiran yang nyata, dan keputusan yang diambil di tengah keterbatasan zaman. Manunggaling Kawula Gusti pun bisa dilihat sebagai cermin. Ia memantulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya ilmu batin disampaikan, tentang kapan sebuah pengalaman spiritual layak dibagikan, dan kapan ia sebaiknya disimpan sebagai laku pribadi. Bagi generasi setelahnya, kisah Syekh Siti Jenar menjadi pelajaran tentang kehati-hatian dan keberanian. Kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu, dan keberanian dalam mencari kebenaran batin. Dua hal yang seringkali sulit disatukan, namun sama-sama penting. Dan di tengah renungan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Kisah ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus hidup dalam pertanyaan, dalam tafsir, dan dalam pencarian manusia yang tidak pernah berhenti ingin memahami hubungannya dengan Tuhan. Berabad-abad telah berlalu sejak nama Syekh Siti Jenar terakhir kali disebut dalam perdebatan terbuka. Dunia telah berubah, zaman telah berganti, dan masyarakat Jawa tidak lagi hidup dalam konteks yang sama seperti masa para wali. Namun pertanyaan tentang hubungan manusia dan Tuhan tetap hidup. Dan di sanalah gema Manunggaling Kawula Gusti masih bisa dirasakan. Di zaman sekarang, konsep ini tidak lagi menimbulkan kegemparan seperti dahulu. Ia tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang harus ditindak, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima sebagai ajaran umum. Ia berada di ruang abu-abu, di antara filsafat, tasawuf, dan kebatinan, dipelajari dengan jarak dan kehati-hatian. Bagi sebagian orang, Manunggaling Kawula Gusti dimaknai sebagai simbol kepasrahan total kepada Allah. Bukan penyatuan zat, melainkan penyatuan kehendak. Sebuah keadaan ketika manusia tidak lagi mempertuhankan dirinya sendiri, melainkan meleburkan ego, ambisi, dan keakuan di hadapan kehendak ilahi. Pemaknaan ini membuat konsep tersebut terasa lebih dekat dengan tasawuf Islam yang dikenal luas, tentang fana, tentang lenyapnya ego, dan tentang hidup yang sepenuhnya digerakkan oleh kesadaran akan Tuhan. Dalam kerangka ini, Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi terdengar asing, melainkan selaras dengan nilai-nilai spiritual Islam. Namun tetap saja, kehati-hatian menjadi kunci. Sejarah telah menunjukkan bahwa bahasa batin yang terlalu simbolik bisa melahirkan salah tafsir. Apa yang dimaksud sebagai pengalaman ruhani bisa dipahami secara harfiah oleh mereka yang belum siap, dan dari sinilah kebingungan lahir. Kisah Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa kedalaman spiritual selalu datang bersama tanggung jawab. Tidak semua yang benar harus diucapkan, dan tidak semua yang dirasakan harus diumumkan. Ada fase di mana diam justru menjadi bentuk kebijaksanaan tertinggi. Di sisi lain, kisah ini juga mengingatkan bahwa pencarian batin adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Setiap zaman akan melahirkan orang-orang yang bertanya lebih dalam, yang tidak puas dengan jawaban permukaan, dan yang ingin merasakan kehadiran Tuhan secara lebih personal. Islam Nusantara tumbuh dengan cara yang unik, memadukan syariat yang kokoh
dengan kelembutan budaya. Di dalam ruang inilah ajaran seperti Manunggaling, Kaula Gusti, menemukan tempatnya, bukan sebagai dogma, tetapi sebagai cermin pencarian batin. Syekh Siti Jenar, pada akhirnya, tidak hanya dikenang sebagai tokoh kontroversial, ia menjadi simbol dari keberanian bertanya, dari risiko menyampaikan pengalaman spiritual, dan dari ketegangan abadi antara kedalaman dan keterjangkauan. Dan mungkin, kisah ini tidak mengajak kita untuk memilih siapa yang benar atau salah. Ia mengajak kita untuk merenung. Sejauh mana kita mengenal diri sendiri, sejauh mana kita memahami Tuhan, dan sejauh mana kita mampu bersikap rendah hati dalam pencarian itu. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju Tuhan bukanlah tentang seberapa tinggi kata-kata yang kita ucapkan, tetapi tentang seberapa dalam kita mampu menundukkan diri, menjalani hidup dengan kesadaran, dan menjaga keseimbangan antara lahir dan batin. Sebagaimana yang telah dipelajari oleh tanah Jawa selama berabad-abad.